alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya ingin nanya Bu tentang KBMA. Oh lah, Kak Bemal ya Bu ya. Bagaimana Ibu, ada yang Ibu buat khawatir atau Ibu ingin sampaikan? Bu, saya kan kemarin pakai mal ya Bu ya. Tapi kadang itu saya merasa nggak yakin gitu loh Bu. Soalnya bayi saya itu kadang tidurnya itu agak lama, jadi nggak pas 2 jam gitu Bu. Nah, mertua saya juga sering bilang gitu kayak takut nggak aman, takut kebobolan. Biasanya juga jadi takut Bu dengarnya. Iya dari Ibu. Jadi memang Ibu ya wajar ya Ibu kalau misalnya Ibu khawatir, dan juga memang untuk efektivitas metode mal ini itu memang bergantung pada pola menyusui Ibu. Nah tapi Ibu jangan khawatir dulu ya, mari kita analis dulu lebih dalam gitu ya, kita cari tahu nih mengenai pola menyusui Ibu ini, apakah masih bisa menggunakan mal atau bagaimana ya Ibu. Nah Ibu, saya di sini ingin bertanya ya Bu, Ibu berarti kalau sekarang seberapa sering nih Ibu menyusui bayinya? Apakah sering juga di siang hari dan malam hari, atau seperti apa Ibu? Sering sih Bu, biasanya kalau di siang hari itu bisa 2 sampai 3 jam sekali. Tapi kalau di malam hari itu 3 sampai 4 jam sekali Bu, karena bayinya susah banget. Iya ya baik. Kalau gitu si dede bayinya udah dapat asupan lain belum Ibu selain ASI kayak minum atau makanan lain? Oh belum sebelumnya Ya, ASI aja ya, masih ASI aja ya. Lalu juga Ibu sudah haid belum Ibu? Belum ya Ibu, baik. Nah Ibu masih ingat kan untuk syarat-syarat metode mal ini? Iya Ibu. Nah tadi menurut Ibu nih dari ketiga syarat ini tuh Ibu masih memenuhi atau sudah tidak? Kayaknya sih masih memenuhi ya Bu. Iya Bu ya, baik. Memang mungkin dari hal yang tadi ya Ibu soal si dede bayi itu tidur agak lama ya Bu. Memang sebenarnya ideal menyusui itu seharusnya sering mungkin ya Ibu. Tapi kalau misalnya nih Ibu ya dari rata-rata Ibu menyusui si dede bayi itu masih sering, dan juga Ibu di malam hari itu masih tetap menyusui gitu ya Bu, rutin, itu tidak apa-apa Ibu. Mungkin memang tidurnya itu kan lebih lama aja, tapi kalau misalnya Ibu masih rutin dan masih sering itu tidak apa-apa Ibu. Lalu juga asal yang penting kesujudannya itu Ibu tidak terlalu lama ya Bu, dan masih rutin, tetap teratur di malam hari gitu Bu. Tidak terlalu lama dan juga masih teratur di malam harinya. Nah jadi tadi mungkin saya juga menekankan Ibu mengenai metode mal ini memang tidak 100% ya Ibu akan melindungi Ibu dari hamil lagi gitu ya Bu. Jadi memang semua metode kontrasepsi ini tuh tidak ada yang 100% sempurna Ibu, pasti ada saja angka kegagalannya ya Bu. Jadi di sini saya tidak menjamin ya Bu apakah Ibu tidak akan hamil lagi jika menggunakan metode kontrasepsi. Cuman mungkin di sini saya ingin menyampaikan ya Bu nih gimana nih Bu selama sambil Ibu menggunakan metode amenorlaktasi ini, sambil kita juga diskusi Ibu mengenai metode lanjutan kontrasepsi yang bisa Ibu pilih. Nah misalnya tuh ya Ibu tahu nggak Ibu yang mini pill? Tahu kan ada ya Bu ya? Nah itu kan ada yang kombinasi, ada juga mini pill. Nah kalau mini pill ini tuh dia boleh Ibu dikonsumsi sambil Ibu menyusui, jadi Ibu nggak perlu khawatir produksi ASI Ibu berkurang. Cuman emang harus disiplin minum setiap hari Ibu kalau mini pill ini. Terus Ibu juga bisa pilih implan ini juga sama Ibu isinya tuh prolisting ya Ibu. Ini juga aman, tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Cuman dia nanti akan dipasang di bagian lengan Ibu. Lalu kalau ada juga Ibu IUD, Ibu tahu Ibu IUD? Tahu ya, ada kan ya IUD. Nah IUD itu ada juga yang hormonal dan hormonal seperti itu Ibu. Lalu juga ada kondom. Nah misalnya kalau Ibu masih pengen ya udahlah yang tetap aja dulu yang alternatif dulu, bisa Ibu ini dipakai sementara, tapi jangan dipakai lama gitu ya Bu. Maksudnya tuh jadi tetap memakai pelindungan metode kontrasepsi yang lain. Jadi kondom itu hanya pelindungan gandanya saja ya Bu. Nah jadi Ibu bisa mempertimbangkan nih untuk metode-metode yang tadi saya sebutkan ya Bu. Kita bisa bahas lebih detail mungkin di kunjungan berikutnya, atau mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai metode tersebut? Belum ya Ibu ya. Baik, kalau begitu yang penting Ibu jangan terlalu khawatir ya Ibu mengenai ini, karena kalau misalnya Ibu khawatir atau tertekan gitu ya atau stres, itu juga bisa mempengaruhi produksi hormon yang produksi ASI Ibu juga ya Bu. Nanti bisa jadi lebih kurang ASInya. Nah ya terus kalau misalnya Ibu ada pertanyaan mengenai metode kontrasepsi yang tadi saya sebutkan, atau konsultasi lagi mengenai metode mal, Ibu silakan saja ke sini ya Ibu datang saja ke sini. Lalu jika misalnya Ibu ada keraguan atau misalnya Ibu merasa sangat cemas, boleh juga Ibu datang ke sini. Mari kita diskusikan solusinya bersama-sama ya Bu. Baik, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, tidak ada Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih
now.